Kali ini kita berada di depan Kopitiam Ama ya guys. Kita langsung masuk saja. Di depan kita sudah disambut dengan cooking area dan ada 3 meja serta 2 kursi panjang guys. Ini ya guys, area cooking areanya ya. Di sini banyak ornamen-ornamen yang tertempel di dinding, jadi makin bikin estetik ya guys. Di sini ada kudus tempo dulu. Dan di sini terlihat meja dan kursi panjangnya guys. Dan ini tempat duduk kami bis keluarga ya. Ini makanan yang kita pesan, lumpia kulit tahu. Ini tersiram isi keju. Ini ada nasi telur kornet. Ini nasi telur pontianak. Ini ada teh tarik ya, beserta es teh. Di sini ada papan karakter isi coklat. Kali ini langsung kita nikmati saja ya guys, apa yang ada di meja. Kita makan semua, kita hajar guys, kita lahap. Di sini kita lupa bawa mic ya guys, jadi kita dubbing di video lain, kita edit. Di sini karena tempat duduknya ada yang bentuk sofa, jadi mempermudah kita untuk ketika kita membawa anak yang masih kecil ya, masih bayi maksudnya, belum bisa duduk di tempat duduk bayi atau tempat duduk anak, jadi kita bisa tidurkan di sofa. Jadi sambil kita menikmati makanan yang ada, kita bisa merawat anak kita juga. Memang tempatnya tidak sebesar yang diinginkan ya guys, tapi ternyata suasananya juga mendukung karena ada sofa panjangnya, sofa L. Dan di sini lebih menariknya untuk pelayannya ya guys, atau waitersnya itu ramah banget. Jadi kita itu ditawari, kita itu pakai meja 2, masih ditawari, Pak apakah mau untuk ditambah mejanya, kita geser aja tidak apa-apa. Oh ya mas, boleh mas, makasih. Jadi menurut saya itu servis yang seperti itu tuh dibutuhkan oleh customer ya guys, karena pada dasarnya customer itu butuh sentuhan-sentuhan servis yang seperti itu ya. Jarang saya menemui waiters yang seperti itu ketika kita di resto lain. Jarang ada yang menawarkan diri, karena masih banyak yang mungkin kurang peduli ya terhadap customer. Tapi di sini saya acungi jempol untuk Kopitiam ini, karena walaupun kita tidak meminta ya, tetapi mereka menawarkan terlebih dahulu langsung kepada kita tanpa basa-basi. Itu menurut saya nilai tersendiri. Di sini saya nyuapin anak yang kedua dulu guys, karena dia minta pakai nasi telur kornet. Makanya sambil saya makan, sambil saya review ya, bagaimana sih rasanya nasi telur kornet ini. Dan istri saya juga sesekali nyuapin saya yang apa ya guys, yang mie gorengnya. Saya pesannya tidak pedas ya guys, karena untuk anak-anak, untuk mie gorengnya. Kalau yang nasi telur kornet memang sudah include sama sama saus dan sambalnya itu ada. Menurut saya untuk nasi telur kornetnya sendiri itu untuk kornetnya sendiri agak kurang ya guys, karena agak sedikit menurut saya. Dan telurnya ya udah telur biasa gitu, tanpa ada sayur, karena di sini tidak ada tulisannya sayur juga sih guys, hanya nasi telur kornet. Makanya
Terus untuk sambelnya itu sedikit manis, pedas, manis pedas jadi satu. Jadi yang pecinta manis memang mungkin lebih suka kesini ya guys, itunya apa namanya, sambelnya. Untuk nasinya sendiri seperti nasinya nasi goreng ya guys, bukan yang lembek tapi pas, tidak kering menurut saya. Kelihatan dari anak saya lahap ya guys, atau karena anak saya memang lapar, nggak tahu. Di sini saya kelihatan agak ke belakang ya guys, karena itu agak kepedesan. Sebenarnya tidak pedas-pedas banget ya guys, tapi memang pada saat itu tuh kita lihat, saya ambil tisu, selalu ambil tisu. Untuk suasana ruangan itu AC ya guys, jadi lebih nyaman untuk anak-anak, untuk keluarga juga. Kita bisa menikmati ngobrol bareng, santai sambil bercanda ya. Kita nikmati lah guys hidup ini, apalagi sih kalau bukan untuk keluarga. Karena pada dasarnya anak-anak itu tidak butuh yang mewah, tetapi bisa membuat kenangan memori di mereka yang baik guys. Jadi menurut saya itu momen-momen seperti inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak, karena masa-masa pertumbuhan mereka termemori dengan baik. Masa-masa mereka itu masa-masa pertumbuhan dan memorable. Tadi sedikit intermezzo ya guys, jadi ini kita coba es tehnya. Es tehnya menurut saya itu sangat-sangat kurang manis. Memang karena saya pecinta manis ya guys, manis asin saya suka sekali, makanya di sini saya itu mencobanya memang agak kurang manis. Terus ini saya mencoba ya guys, mencoba pizzanya, pizza tulisannya di sana itu pizza mie cornet, karena saya suka banget sama cornet. Pizza mie cornet saya coba ya. Jadi untuk rasa memang mie-nya mie biasa, mie mungkin mie goreng biasa ya, yang diaduk dengan cornet. Untuk asinnya ya pas lah guys, tapi menurutku memang karena flat, benar-benar flat, tidak ada sayuran, tidak ada apa, benar-benar flat, hanya mie, telur dan cornet. Menurutku di harga 18.000 ya oke lah untuk sekelas resto yang notabene ber-AC ya guys. Disclaimer sedikit ya guys, kita di sini niatnya review benar-benar apa yang kita rasakan, tidak ada niatan satupun untuk menjatuhkan ataupun mengangkat ataupun promosi, tidak ada ya guys. Di sini kita hanya sebagai pengunjung dan customer yang memang benar-benar ingin makan, ingin menikmati suasana dengan keluarga. Jadi di waktu libur itu kita menikmati suasana dengan makan bersama keluarga kecil ya guys, atau mungkin dengan jalan-jalan bareng di mana, atau berwisata biasanya ke kolam renang atau ke tempat wisata yang sejuk maupun ke pantai gitu ya guys. Intinya itu hidup kita nikmati ya guys,
Dengan apa yang kita punya, kita syukuri, kita lakukan yang terbaik untuk keluarga. Kita ajarkan kepada anak-anak bahwa hidup itu semampunya kita, sepunyanya kita. Kita lanjut ya guys. Tadi hanya intermezzo juga. Ini kita potong anak-anak minta gengsi, potongkan gimana ya guys, bakpao karakter. Bentuknya panda ya guys. Jadi di sana itu kemarin untuk bakponya itu macam-macam ya guys, tapi kita dikasih yang panda ini mungkin loh ya, kita nggak tahu karena kita mintanya, mas ini bakpo rasanya apa ya untuk dalamnya, untuk isiannya. Mereka bilang ada keju dan coklat ya guys. Maka dari itu kita pilih yang coklat, terus kita dikasih yang panda itu, diantar yang panda itu. Jadi di sini tuh ada pertanyaan dari anak guys. Bi, jadi anak-anak itu manggil saya Abi ya, kecuali yang kecil sendiri itu kalau panggil yang pertama bisa diucap itu ayah gitu ya guys. Kalau untuk anak-anak yang udah besar, anak pertama dan kedua itu panggilnya Abi. Ketika di cafe bilang, Bi, Abi lagi ngapain sih? Dan itu saya jelasin kepada mereka ya guys, bahwa ini loh Abi lagi video. Untuk apa sih Bi? Ya untuk dokumentasi kita bahwa nantinya ketika kamu sudah besar bisa melihat kenangan-kenangan kita di internet, di dunia maya. Kita lanjut lagi ya guys. Jadi di sini itu istri itu minta bahwa anak-anak sudah makan, jadi tolong ambilkan nasi telur apa ya guys namanya ya, nasi telur Pontianak ya. Itu yang diminta istri karena mungkin lagi kepingin, bukan ngidam lagi ya guys. Ini udah anak ketiga ini, masa mau buat anak keempat guys. Hehehe. Cerita sedikit lagi ya guys, nggak apa-apa ya, sambil kita ngobrol sambil menikmati makan yang ada. Mungkin di sini saya itu mau cerita ya guys, karena sudah umur 30-an, makanya menurut saya itu yang di video ini saya itu agak terlihat gemuk ya guys, karena di sini berat badan saya itu udah mencapai 90 kg dari 68 ya guys, dari 68 ke 90, karena mungkin karena faktor U dan mungkin karena happy ya guys, punya istri dan anak 3 ini, alhamdulillah seneng banget. Maka dari itu mungkin vlog-vlog nantinya, mungkin ya guys, mungkin vlog-vlog nantinya saya akan latihan di gym lagi, karena menurut saya sangat bagus ya guys, karena untuk menjaga stamina kita juga, untuk menjaga otot-otot kita agar melindungi tulang-tulang kita juga. Karena saya kepingin dengan anak-anak itu sampai bisa menemani sampai cucu, sampai bisa menemani, ya panjang lagi pokoknya ceritanya. Pengen yang terbaik saja lah untuk istri dan anak-anak. Kita lanjut ya. Di sini istri saya itu lagi makan lahap banget, katanya aduh kayaknya aku gak habis deh. Kenapa kok gak habis? Karena mungkin mau nyoba yang lain juga ya guys, masih ada toastnya, masih ada lumpia kulit tahunya. Jadi mungkin istri mau coba, akhir-akhirnya tetap ke saya guys. Hehehe. Di sini raut muka istri saya sudah mulai kepedesan ya guys, karena minum terus itu, cari es teh terus itu.
Jadi bilang sama saya waktu itu, "Pi, ini sambelnya mantap pol," dengan menunjukkan jarinya ya guys. "Mantap pol Pi," karena saya belum coba ya guys, saya ngangguk-ngangguk aja. Jadi cerita sedikit lagi guys, untuk masalah panggilan. Jadi saya sama istri itu rundingan dulu waktu setelah habis nikah ya guys. Apa sih yang nantinya panggilan kita gitu, panggilan seharian kita. Makanya kita pilih Abi aja kalau aku, terus yang istri Abi. Kalau untuk anak-anak apa ya guys, masa bunda, masa mama, masa ibu, apa ya panggilan yang bagus ya. Jadi di situ kita rundingan ya guys, rundingan. Oh iya, gimana kalau kita balik aja, Abi, Bia. Jadi ketika anak-anak manggil itu mudah untuk dicerna. Pertama kali kakaknya keluar, Zizan itu manggilnya mudah guys, Abi, Bia. Jadi langsung ya guys, jadi lebih enak di sana. Jadi istri di sana itu makan sambil ngerawat si kecil ya guys, si kecil mungil, namanya Zensin ya guys. Ini mulai kepedesan lagi kayaknya istri saya, minum terus. Yang anak saya malah action di kamera. Ini menunjukkan bahwa mereka itu makan happy, seneng, dan enak lah pokoknya ya guys. Jadi di sini istri saya itu udah mulai kekenyangan ini. Wah, dikasihkan ke saya guys. Nih Pi, gantian aku yang tos. Oke, sini gua lahap, saya bilang gitu ya. Oke lah, kalau karena saya memang belum makan dari siang, memang belum makan ya guys. Udah deh guys, udah makan tapi lapar lagi guys. Jadi ya udahlah, oke lah, ajar. Padahal masih ada tos, nantinya pasti tosnya akan diberikan ke saya guys, lihat aja nanti. Jadi ini saya makan telurnya ya guys, telur pontianaknya, nasi telur pontianaknya. Jadi pertama kali suapan pertama ya guys, suapan pertama nasi telurnya kita coba. Untuk kecapnya itu, untuk bumbunya itu memang manis ya guys, manis. Jadi manis dan pedasnya pedas banget guys. Saya nggak tahu nasi pontianak yang ori itu seperti apa, mungkinkah asin, mungkinkah apa, mungkin teman-teman bisa komen ya guys, apakah nasi pontianak itu asin, manis, atau bagaimana. Menurut saya tuh bener-bener pedes banget guys, pedes nampol. Makanya saya di sana itu ambil selada yang dari mie-nya ya guys, saya ambil, saya makan. Karena mengurangi pedesnya itu ya guys, bener-bener pedes nampol. Makanya istri saya itu bilang, "Bi, ini enak banget Bi, pedesnya." Buset, ternyata pedes banget guys. Jadi di sini yang nasi telur pontianaknya itu memang manis ya guys, nggak tahu aslinya di sana itu seperti apa. Mungkin teman-teman bisa komen yang di sana yang aslinya itu seperti apa ya, bisa sharing bareng-bareng bersama kita. Kita bahas untuk tosnya ya guys. Untuk tosnya itu roti biasa, roti tawar biasa, itu dikasih keju ya guys, dalamnya dikasih keju, dan ada taburan dari, nantinya ada taburan dari teh tariknya ya guys, kecil gitu, gelas kecil. Jadi rasanya menurut saya itu ya karena saya pecinta
manis dan asin, menurut saya memang benar-benar ya standar lah guys. Jadi di sini langsung kita bahas saja. Untuk yang teh tariknya sendiri saya juga pesan ya guys, memang kurang manis untuk teh tariknya. Terus untuk lumpia kulit tahunya itu menurut saya itu lumayan enak isiannya. Memang ada 3 potong di sana. Untuk harganya lumpia kulit tahu itu sekitar 18.000. Untuk nasi saya bacakan ya guys, untuk siram keju teh tariknya itu 22.000, untuk mie gorengnya 27.000, untuk nasi telur pontianaknya 20.000, pizza mie kornetnya itu 18.000, nasi telur kornetnya 18.000, bakpao karakternya dapat 2 itu 18.000, lumpia kulit tahu itu dapat 3 piece ya guys, dapat 3 potong itu 18.000. Teh atau ST nya itu per gelas itu 5.000 ya guys. Jadi 10.000 per gelas ya guys, maaf 10.000 per gelas, jadi 2 itu 20.000. Mungkin di sini cukup sekian. Disclaimer lagi guys, bahwa kita di sini itu hanya makan dan review makanan sepengetahuan kita, jadi tidak ada menjatuhkan pihak manapun. Kami dimanapun nantinya akan membahas kekurangan dan kelebihan yang ada di restoran-restoran yang kita kunjungi. Jadi tetap selalu tonton terus vlog kami guys, agar kami bisa memberikan tayangan-tayangan yang menarik buat para majari. Itu sebutan di vlog kami ya guys. Majari itu salam 5 jari ya guys. Mungkin cukup sampai di sini guys vlog kita kali ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan, pengalaman makan di resto yang kami kunjungi. Jangan lupa guys, selalu subscribe, like dan komen terus di video kami, agar kami bisa selalu semangat untuk memberikan vlog-vlog yang ada di nantinya di vlog kami. Terima kasih guys, salam 5 jari.